Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Al-Hidayah dari Matkul Akuntansi Biaya, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, kelas MA24C07, dengan nama dosen Ibu Purwanti, SPD MM. Tema yang saya bahas kali ini adalah analisis break even dan marginal kontribusi. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang melakukan studi kasus, analisis break even dan marginal kontribusi di perusahaan makanan cepat saji, yaitu Sabana di daerah Karangsari, Kabupaten Bekasi. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan membahas profil perusahaan, yaitu Sabana Fried Chicken ialah perusahaan UMKM cepat saji yang bergerak di bidang kuliner yang terletak di Karangsari, Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan laba pada UMKM Sabana melalui pendekatan break-even point dan margin kontribusi. Mengapa kita memilih studi kasus di UMKM? Dikarenakan salah satu subsektor UMKM yang menunjukkan perkembangan pesat adalah bidang kuliner, khususnya usaha makanan cepat saji seperti ayam goreng, fried chicken. Gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis mendorong tingginya permintaan terhadap makanan cepat saji yang praktis dan terjangkau. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, pelaku UMKM seperti Sabana Fried Chicken perlu menerapkan strategi perencanaan laba yang cermat dan terukur. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis break-even point dan marginal kontribusi. Break-even point merupakan suatu teknik analisis untuk menentukan titik impas, yaitu kondisi saat total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga usaha tidak mengalami laba maupun rugi. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu marginal kontribusi, yaitu margin kontribusi merupakan selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit yang menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing produk dalam menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Analisis ini sangat membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi produk-produk yang paling menguntungkan serta menyusun strategi penjualan untuk memaksimalkan laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan analisis break-even point dan marginal kontribusi dalam perencanaan laba pada UMKM Sabana Fried Chicken yang beroperasi di wilayah Cikarang. Analisis break-even point digunakan untuk menentukan jumlah minimum produk yang harus dijual agar usaha tetap berjalan tanpa rugi. Dengan mengetahui titik impas ini, pelaku UMKM dapat menilai kelayakan bisnisnya. Di sini saya akan menjelaskan rumus break-even point untuk menentukan suatu unit dalam suatu perusahaan. Break-even point dalam unit adalah jumlah unit produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Pada titik ini, seluruh biaya tetap dan biaya variabel telah tertutup, tetapi belum ada keuntungan yang diperoleh. Di sini rumus break-even point dalam unit ialah break-even point unit sama dengan total biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Di sini saya menjelaskan break-even point dalam menghitung rupiah dalam satu perusahaan. BEP atau break-even point dalam rupiah adalah nilai penjualan dalam bentuk uang yang harus dicapai agar perusahaan impas. Rumus break-even point untuk menghitung rupiah yaitu break-even point rupiah, total biaya. Break-even point untuk menghitung suatu rupiah yaitu BEP atau break-even point dalam rupiah adalah nilai penjualan dalam bentuk uang yang harus dicapai agar perusahaan impas. Di sini adalah rumus break-even point untuk menghitung rupiah dalam suatu perusahaan, yaitu break-even point sama dengan total biaya tetap per biaya variabel per unit atau harga jual per unit. Setelah itu, saya akan menjelaskan margin kontribusi. Besarnya margin kontribusi menunjukkan seberapa besar pendapatan yang dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Berikut adalah rumus margin kontribusi adalah marginal kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit.
Sedangkan untuk menghitung total marginal kontribusi, yaitu total marginal kontribusi sama dengan marginal kontribusi per unit dikali jumlah unit yang terjual. Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi, seperti bahan baku dan listrik, dan sedangkan biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya konstan seperti gaji dan penyusutan. Penelitian yang dilakukan pada UMKM seperti UMKM Sabana Fish Chicken Outlet Karangsari menunjukkan bahwa analisis break-even point dan margin kontribusi efektif untuk menentukan titik impas. Dengan demikian, analisis break-even point dan margin kontribusi merupakan alat yang sangat berguna dalam pengelolaan keuangan UMKM, termasuk UMKM Sabana Outlet Karangsari, untuk menilai kelayakan usaha, mengendalikan biaya, dan merancang strategi peningkatan keuntungan. Berikut ini adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel pada outlet Sabana Karangsari. Di sini fixed cost-nya yaitu peralatan berjumlah 2.800.000, gerobak full stainless 8 juta, deep fryer 5.500.000, dan spanduk 75.000. Di sini tercantum jumlah fixed cost-nya adalah 16.375.000. Untuk yang variable cost, daging ayam harganya 5.000, bumbu 1.000, plastik atau kertas bungkus Rp500, saus sambal dan tomat Rp400, minyak goreng dibagi rata per potong 15 kali 30 hari dibagi 2. Dan untuk perkiraan harga yang tadi itu dalam 1 bulan atau 900 unit, untuk daging ayam seharga 4.500.000, bumbu 900.000, plastik atau kertas bungkus 450.000, saus sambal dan tomat 350.000. Untuk minyak goreng dibagi rata per potong 15 kali 30 hari bagi 2, yaitu dapat di harga 390.000. Untuk total biaya variabel 1 bulan yaitu 6.600.000. Jumlah biaya variabel atau unit 7.333. Menampilkan estimasi rata-rata biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh Sabana Outlet Karangsari selama menjalankan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan hasil observasi, harga ayam utuh yang digunakan sebagai bahan baku pada kisaran 40.000 per ekor, yang kemudian dipotong menjadi 8 bagian, sehingga diperoleh harga daging ayam per potong sebesar Rp5.000. Outlet ini menjalankan usahanya dengan total biaya tetap sebesar Rp16.375.000, yang mencakup investasi awal seperti pembelian peralatan dapur, gerobak stainless, dan spanduk promosi. Sementara itu, biaya variabel bulanan yang digunakan untuk pembelian bahan baku bumbu, minyak, dan goreng tercatat sebesar Rp6.600.000. Dengan menetapkan target penjualan harian sebanyak 30 potong ayam, maka dalam 1 bulan total penjualan yang ditargetkan mencapai 900 potong ayam. Di sini terdapat tabel yang berdasarkan break-even point unit dan rupiah. Dalam tabel ini tercatat target penjualan suatu outlet Sabana Fish Chicken, yaitu target penjualan per hari potong ayam 30 pieces. Target penjualan per bulan potong ayam 900 pieces. Untuk penjualan, harga jual per potong ayam di kisaran harga 10.000. Untuk break-even point-nya, unit terjualan 6.139 unit. Omset yang diraih 61.390.000. Waktu break-even point-nya harinya 205 hari. Berikut saya akan menjelaskan perhitungan break-even point atas dasar unit dan atas dasar rupiah yang diperoleh dari Sabana Fish Chicken Outlet Karangsari. Break-even point dalam hitungan unit yaitu total biaya tetap per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk total biaya tetapnya di sini 16.375.000 per harga jual per unit Rp10.000,
dikurangi biaya variabel per unit Rp7.333.000. Maka diperoleh break-even point atas dasar unit sebesar 6.139 potong ayam. Di sini saya akan menjelaskan break-even point untuk menghitung rupiah. Di sini 16.375.000 per 1 dikurangi 6.139 per 10.000. Break-even point atas dasar rupiah sebesar 61.390.000 berdasarkan perhitungan di atas, maka break-even point untuk outlet Sabana Karangsari akan tercapai pada hari ke-205. Kesimpulan untuk analisis studi kasus ini adalah penelitian ini menggarisbawahi bagaimana analisis break-even point dan margin kontribusi dapat dimanfaatkan secara efektif, khususnya pada UMKM Sabana Outlet Karangsari, Kabupaten Bekasi. Pengumpulan data menunjukkan bahwa total biaya tetap bulanan usaha tersebut mencapai Rp16.375.000, sedangkan total biaya variabelnya tercatat sebesar Rp6.600.000 dengan harga jual per potong ayam sebesar Rp10.000 dan biaya variabel per unit sebesar Rp7.333. Margin kontribusi yang dihasilkan adalah Rp2.667 per unit. Berdasarkan perhitungan ini, titik impas usaha dapat dicapai setelah mencapai 6.139 potong ayam, yang setara dengan pendapatan sebesar Rp61.390.000. Jika ditetapkan target penjualan harian sebanyak 30 potong ayam, maka diperlukan waktu sekitar 205 hari untuk mencapai titik impas tersebut. Implikasi dari hasil ini adalah bahwa analisis BIP atau break-even point dan margin kontribusi bukan hanya alat hitung, melainkan instrumen strategis yang dapat digunakan untuk menetapkan target penjualan minimum yang realistis, memacu efisiensi dalam operasional, serta merumuskan strategi yang berkelanjutan untuk meningkatkan keuntungan. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.